Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari lagi tentu kita umat muslim akan juga mensikapi dan memasuki bulan Ramadan. Mempersiapkan kondisi fisik, psikis tentu sangat dibutuhkan. Karena setidaknya perlu juga stamina untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan semangat beribadah, berjuang untuk mendapatkan yang terbaik, terutama di saat menjelang atau memasuki bulan Ramadan sampai dengan selesainya bulan Ramadan. Terlepas nanti kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan atau tidak, tentu harapannya adalah kita bisa menyelesaikan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bulan Ramadan ini bisa dilalui dengan baik dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang tentu saja menjadi perhatian kita di saat-saat ini, di bulan Februari atau bulan Sya'ban, terutama banyaknya orang-orang yang memperingati, yang membuktikan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya mereka mengkondisikan baik berziarah di leluhur-leluhur mereka, di tempat-tempat yang jauh ataupun yang dari rantau rela mudik untuk sekedar mengirim doa, sekedar memberikan penghormatan kepada leluhur-leluhur mereka di kampung halaman mereka. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat positif karena tentu saja ini menjadi pendidikan yang tentu harus dijadikan sebagai satu kondisi di mana perjuangan tiada akhir. Perjuangan untuk mengenalkan leluhur-leluhur kita kepada anak cucu, buyut dan canggah kita atau generasi sesudah kita tepatnya menjadi sesuatu yang sangat baik. Karena mereka bisa mengerti bagaimana, oh ini fulan ini adalah mbah saya, oh ini fulan ini buyut saya, oh ini mbah ini, kiai ini adalah canggah saya, dan seterusnya. Menjadi satu kondisi yang tentu harus disikapi dengan cermat, dengan baik, bagaimana orang tua bisa memperkenalkan sesuatu dengan baik tanpa harus memilah ataupun memilih. Oh ini sebenarnya saudaramu ini kalau diurut-urutkan ini ya saudaramu, tapi karena perekonomiannya lebih tinggi daripada kita, ya kita tidak usahlah londoi atau nggak usahlah kita menegur mereka karena mungkin kita tidak akan dianggap oleh mereka. Jangan sekali-kali ditanamkan model pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena ketika kita dihidupkan, dikondisikan pada ada kasta-kasta, ada peringkat-peringkat, ada sebuah jarak pemisah, ada dinding yang tebal yang melingkupi pergaulan mereka, maka tentu saja ini tidak akan lebih baik. Tentu hal ini menjadi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Tujuan kita adalah memperkenalkan pada mereka bahwa mereka ini atau generasi-generasi yang dulu ini menjadi pangkal atau menjadi satu kondisi awal dari pertumbuhan kita. Terlepas rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka dijadikan mempunyai rezeki yang bagus, yang mungkin lebih superior daripada kita, tentu saja ini tidak menjadi penghalang kita untuk bersilaturahim pada mereka. Terlepas mereka mau atau tidak, itu urusan mereka. Tapi setidaknya kita harus mengerti bahwa sebenarnya itu adalah saudara kita. Mereka juga saudara kita, baik secara nasab atau keturunan atau silsilah atau bahkan saudara seagama. Ini menjadi satu kondisi yang harus kita perhatikan. Tetapi ada tentu saja hal-hal yang tentu kita perhatikan, terutama anak-anak kita, untuk bisa mengontrol emosi, untuk bisa mengontrol hal-hal yang tentu saja terkait dengan bagaimana kondisi yang ada pada saat ini.
Karena kecerdasan emosi dari anak-anak ini mengalami penurunan yang signifikan, terutama di era Gen Z, di era digital seperti ini. Kita bisa membayangkan betapa susahnya ketika orang tua mempunyai anak yang brutal, mempunyai anak yang bandel, mempunyai anak yang semau gue, yang semau mereka sendiri. Bahkan di daerah tertentu, kemarin ada berita di media sosial, bahkan di televisi nasional, hanya karena tidak dipinjami HP, orang tua itu dibakar oleh anaknya. Bapaknya dibakar oleh anaknya. Ini sungguh sangat ironis, karena betapa orang tua ini sudah mempunyai karakter, mempunyai prinsip mendidik yang walaupun tentu saja tidak sama antara orang tua satu dengan orang tua yang lain, tetapi hanya karena HP, kalau dipikir HP itu harganya berapa, atau tidak nyampe 10 juta, atau katakanlah mungkin ada yang harganya 3 juta, 5 juta, atau mungkin yang di bawah 1,5 juta barangkali ada. Tetapi hanya dengan HP itu, anak ini mampu melahirkan sikap kebiadabannya dengan membakar orang tuanya. Kadang mereka tidak mengerti kelanjutannya, nanti kalau mencari nafkah, saya yang mencarikan nafkah siapa, saya yang mencarikan uang siapa, saya yang membiayai hidup kesehari-harian siapa, saya yang mencukupi kehidupan siapa, saya yang menemani dalam kehidupan di sehari-harinya siapa. Mereka saya yakin tidak akan berpikir seperti itu. Dan anak ini lebih ke egosentrisme, mengedepankan egonya sendiri. Dan tentu saja ini tugas besar bagi kita sebagai orang tua. Mungkin itu bukan anak kita, bisa saja kita beralibi, oh toh itu bukan anak saya, toh itu bukan anaknya saya, toh itu anaknya orang lain, toh itu anak itu hanya medsos dan seterusnya. Tetapi setidaknya melahirkan generasi-generasi yang tawadhu, generasi-generasi yang rendah hati, generasi-generasi yang penyayang, generasi-generasi yang sanggup menghormati, sanggup bertoleransi. Itu merupakan satu kondisi yang bagus. Orang Jawa mengatakan lembah manah. Menjadi anak itu pinter boleh, tapi dalam bahasa sekarang ojo kemajon. Kemajon itu tidak sah terlalu melebihi kapasitas yang seharusnya tidak dilakukan. Tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Bagaimana kita juga bisa berhemat, bagaimana kita juga bisa mempunyai sikap-sikap yang real, sikap saling menghormati, saling menghargai. Orang tua juga harus jaring aspirasi terhadap anak-anak. Mohon maaf, mungkin saat ini orang tuamu baru bisa memberi seperti ini, karena kondisinya seperti ini. Pemerintah saja ada pemangkasan dana, ada efisiensi dan efektivitas, dan kita harus mendukung mereka. Kalau kita boros-boros, sementara yang lain itu ngirit atau bisa berefektif, bisa berefisien secara pendanaan, tentu kita yang akan repot sendiri. Ketika anak dipengertikan tentang hal seperti ini, saya yakin anak-anak kita tentu juga bisa memikirkan, oh iya, ternyata keluarga kita, Bapak, ternyata adalah keluarga yang RSSS, yang rumah sangat sederhana sehingga selojor saja susah. Tentu ini menjadi perhatian kita. Kalau yang lain ada keluarga harapan, hidup sejahtera, prasejahtera, toh kita harus sesuaikan dengan kondisi. Kalau masalah kebutuhan, masalah kepentingan, ya kita ikhtiarkan. Tetapi tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama, bahwa anak harus diajari pula dengan perasaan empati terhadap orang lain, termasuk juga dengan orang tuanya. Tahu kalau orang tuanya penyakit jantung, ya kita jangan nyetel musik yang keras-keras, yang membangkitkan adrenalin sehingga orang tuanya kaget, kemudian ada jantungnya bermasalah, atau yang lain. Kalau memang misalnya orang tua kita mempunyai hambatan di sisi yang lain, maka kita juga harus memahami bahwa hambatan itu memang harus kita bantu. Saling mendukung, saling mensikapi, dan saling bekerja sama. Saya tetap yakin ketika orang tua mampu
untuk awareness terhadap anaknya, mampu untuk mempedulikan sesuatu sesuai dengan derajat, pangkat, dan kedudukan mereka, tentu anak juga kita akan mengerti bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada pada saat ini. Setidaknya mereka bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan cara-cara yang hikmah, bukan cara-cara yang destruktif, bukan cara-cara yang merusak. Inilah yang terjadi. Anak-anak perlu dipengertikan dengan unggah-ungguh sopan santun. Saya perlu mendukung dan mengusulkan kepada pemerintah dan departemen-departemen terkait perlunya dihidupkan kembali tentang pelajaran pendidikan moral Pancasila. Karena ketika anak ini diajari dengan pendidikan moralitas yang baik, revolusi mental dengan cara-cara yang baik, tanpa harus saling menyakiti, mencederai, maka tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Terutama di saat menjelang bulan Ramadan seperti ini, hindari hal-hal yang tidak manfaat. Kalau saya juga mengingatkan, andai kata ada yang belum nyaur dalam puasa, terutama kaum perempuan, kaum ibu, itu mohon untuk dalam kurang dari waktu 10 hari ini dikondisikan untuk monggo menyaur puasa, membayar puasa yang belum terbayarkan di tahun kemarin. Kalau yang belum bisa nyaur bagaimana sampai dengan datangnya bulan Ramadan ke depan? Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan, yakni suaminya atau bapaknya, atau yang jelas suami dari ibu ini atau ibu yang belum membayar ini membayar fidyah 1 mud setiap hari. 1 mud itu sekitar 7 on. 7 on berarti kalau kita sebanyak hari, misalnya 5 hari misalnya, berarti 1 mud itu 7 on kali 5, berarti 3,5 kilogram. 3,5 kilogram diserahkan kepada panitia masjid atau diserahkan kepada fakir miskin yang diakatkan. Ini saya berfidyah untuk istri saya karena istri saya belum melaksanakan nyaur puasanya. Dan tentu saja ke depan perlu ada kondisi seperti ini dan ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Tidak berarti kemudian ketika tidak bisa nyaur, kemudian kita tidak melaksanakan konsekuensi apapun. Maka ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kejelasan tentang hukum. Maka pentingnya kita mempelajari hukum adalah bahwa supaya hidup kita akan lebih tenang dalam kehidupan. Yang terakhir seperti biasa, mari kita support diri kita dan kita support teman-teman kita untuk tetap semangat dalam berkarya, semangat dalam beribadah, ziarah makam wali, ziarah kepada leluhur kita harus senantiasa kita gaungkan dalam keluarga kita, dalam kelompok kecil maupun kelompok besar kita, dalam masyarakat Nusantara kita. Dan jangan sampai nun sewu, kita sudah ziarah kemana-mana, ke Demak, Kudus, Pati, ke Rembang, kemana saja lah, ke Bali atau ke Singapura, ke Thailand, tetapi justru simbah-simbah kita yang satu kampung dengan kita, guru-guru ngaji kita yang sudah almarhum, almarhumah, ternyata tidak pernah diziarahi. Ini sesuatu yang ironis dan tentu saja tidak boleh terjadi. Maka sebelum kemana-mana, kita perlu ziarah kepada makam-makam saudara-saudara kita yang dekat dengan kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.